Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami boleh bersama-sama menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini hari pertama kita memulai ibadah khusus akhir bulan dengan kebangunan rohani. Saya harap minggu-minggu yang akan datang bisa bawa teman-teman siapa saja kita bisa undang untuk datang bersama-sama. Hari ini saya ingin kita belajar firman Tuhan dengan judul mukjizat tetap ada. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Bapak Ibu, di bangku saudara ada Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Silakan satu keluarga bawa satu, boleh bawa pulang ya. Satu keluarga bisa bawa pulang satu Alkitab. Kita buka Yohanes pasal 11 ayat 25, 26, ayat 43 dan ayat 44. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita langsung lompat ke ayat 43 dan ayat 44. Dan sesudah berkata demikian, berseruan ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yohanes pasal 11 ini menceritakan kisah kebangkitan dari Lazarus yang sudah mati, ya. Sudah mati dan akhirnya sudah dikuburkan. Yesus datang setelah 4 hari Lazarus dikuburkan. Kubur itu menjadi tempat terakhir, ya. Batu sudah ditutup, sudah bau karena sudah 4 hari. Di dalam ayat 39 kita bisa membacanya, Lazarus mati dan sudah dikuburkan. Secara medis mustahil ada mayat yang sudah 4 hari sudah dikuburkan, sudah berbau, bisa hidup kembali. Memang berbeda kuburan pada masa zaman itu sama kuburan yang kita biasa lihat di Indonesia. Kubur seperti kubur Yesus, orang dikuburkan, mayatnya dikafani, kemudian dimasukkan dalam lubang-lubang gua yang isinya tubuh atau mayat orang yang sudah mati. Lazarus yang sudah dikuburkan pada hari ini secara manusia sudah selesai. Tidak mungkin lagi ada kehidupan bagi Lazarus. Tetapi hari ini kita belajar satu kebenaran. Selama Yesus belum berfirman, cerita hidupmu belum selesai. Amin. Selama Yesus belum berfirman, cerita hidupmu belum selesai. Percayakah saudara akan hal ini? Percayalah, mukjizat tetap ada. Hari ini kita akan belajar 3 langkah oleh Yesus mendatangkan mukjizat apa yang Yesus lakukan. Kita belajar dari kebangkitan Lazarus. Yang pertama, Yesus menyatakan diri sebagai sumber mukjizat. Ayat 25 dan 26.
Saya baca ulang sekali lagi. Kita baca bersama-sama ya ayat yang sudah ada itu ya 25. 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Inilah yang Yesus katakan. Inilah yang pertama kali Yesus nyatakan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Marilah kita memandang kepada pribadi Yesus. Kalau kita mau melihat mujizat, pandanglah kepada pribadi Yesus. Percayalah kepada pribadi Yesus. Percayalah kepada firman-Nya yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kita melihat sebelumnya Yesus membangkitkan Lazarus. Dia lebih dulu memperkenalkan diri, menyatakan dirinya. Dia tidak bilang aku bisa membangkitkan. Perhatikan. Dia tidak berkata kepada Marta dan Maria, tenang saja aku bisa membangkitkan. Tetapi dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan itu sendiri. Akulah. Ini menyatakan apa? Supaya setiap pendengarnya, supaya kita yang mendengar fokus kepada Yesus, fokus kepada pemberi mujizat itu, bukan fokus kepada yang lain-lainnya, bukan fokus kepada masalahmu, bukan fokus kepada pergumulanmu, fokus kepada pribadi Yesus. Jadi apapun masalahmu hari ini sampai saat ini, pandang Yesus, percaya Yesus, percaya pribadinya, bukan kepada yang lain. Pergumulan kita mungkin berat, mungkin banyak, mungkin berbagai macam persoalan kita hadapi. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan itu. Masalahmu bukan butuh bantuan mujizat. Masalahmu butuh pribadi yang namanya Yesus. Apapun masalah yang kau hadapi, kita tidak perlu bantuan mujizat. Yang kita perlukan yang paling inti, yang paling utama, yang paling penting adalah pribadinya Yesus itu sendiri. Kalau kita sudah punya pribadi Yesus, maka mujizat itu pasti akan terjadi. Amin. Jadi yang penting apa? Mujizatnya atau Yesusnya? Yesusnya yang paling penting. Ya. Jadi selama Yesus ada, kubur bukanlah akhir hidupmu. Tangis bisa berubah menjadi tawa. Selama Yesus ada, engkau yang sekarang sedang kesulitan belum berakhir. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban di dalam setiap persoalan. Yesus yang bisa mengubah air mata menjadi tawa. Yesus yang bisa mengubah duka menjadi suka. Pribadinya lah cari. Dia berkata, akulah kebangkitan supaya apa? Supaya Marta dan Maria dan orang-orang yang sedang menangisi Lazarus fokus kepada diri. Dia katakan, aku bisa membangkitkan. Tidak. Aku gampang tenang saja nanti aku bangkit. Tidak, itu dikatakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini diperlukan iman. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ya Tuhan, aku tahu kau punya kuasa, kau bisa membangkitkan.
seolah-olah masih ada keraguan dari Marta dan Maria. Oleh karena Yesus bilang, akulah kebangkitan. Ya aku percaya, tapi dia sudah mati, dia sudah dikuburkan, dia sudah 4 hari. Tunjukkan aku ke kuburan. Akhirnya dibawa ke kubur. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan kalah oleh kuburan. Maksudnya jangan kalah oleh masalah. Jangan merasa sudah selesai, udah nggak bisa bangkit, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, aku sudah kalah. Masih ada Yesus. Amin. Masih ada Yesus pribadi yang bisa mengubah hidupmu, yang bisa mengubah masalah, persoalan, tangisan yang ada menjadi sukacita. Jadi yang kita cari Yesus atau mujizat? Mau cari Yesus atau mujizat? Cari Yesus. Bukan berhenti cari mujizat, cari pribadinya. Kalau dia ada, maka mujizatnya pasti ada. Carilah Yesus. Fokuslah kepada Yesus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bukan kepada mujizat. Mujizat itu ada, sebab Yesus adalah sumber mujizat. Langkah yang kedua yang Yesus lakukan adalah Yesus memerintahkan dengan kuasa. Yesus memerintah dengan kuasa. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Mungkin orang di belakang Yesus bisik-bisik, aneh ini orang, sudah gila kali ya. Orang mati kok dipanggil, disuruh keluar. Ntar pocongnya jalan gimana? Ya pocongnya jalan, ada ketakutan deh, lari semuanya katanya. Kami yang Yesus kata, Lazarus, marilah keluar. Perintah Yesus penuh kuasa, perkataan Yesus penuh kuasa, firman Tuhan penuh kuasa. Ini yang kita mau pegang. Ketika dia memerintah Lazarus keluar, maka yang terjadi Lazarus keluar. Perhatikan 3 hal dalam perkataan Yesus. Dicatat di sana, dengan suara keras. Dengan suara keras Yesus memanggil Lazarus. Iblis, kubur, kematian harus dengar suara Yesus. Tidak ada yang bisa menahan suara Tuhan. Tidak ada yang bisa menghambat suara Yesus. Tidak ada yang bisa menghambat firman-Nya. Tidak ada yang bisa menghambat perintahnya ketika dia bersuara keras. Dia mau berkata kepada kubur, kepada kematian, kepada iblis yang saat itu mau menahan. Lazarus, marilah keluar. Dia berteriak. Jadi perkataan ini penting. Firman Tuhan itu penting. Hari ini kita dibagikan Alkitab gratis. Ini Alkitab terjemahan baru edisi 2. Satu keluarga boleh bawa pulang 1. Ya, karena Alkitab cuma dapat 20 eksemplar, jadi satu keluarga 1. Nanti kalau ada lagi bantuan kita kasih lagi. Mudah-mudahan dipakai Alkitabnya. Ini firman Tuhan yang berkuasa. Jangan disimpan di kolong meja. Jangan dijadikan ganjel pintu. Ya. Jangan disimpan ya untuk ya koleksi, tapi dipakailah. Baca Alkitab. Saudara bisa belajar TB2 mulai dari sekarang. Ya. Memang di Alkitab kita belum ada TB2 baru TB1. Lalu apa lagi berkata Yesus, panggil namanya Lazarus. Yesus menyebut nama, artinya mujizat itu sifatnya pribadi. Mujizat itu bersifat orang per orang. Dia tahu masalahmu, dia tahu namamu, Ferdinand.
Yesus memanggil kita. Memanggil namamu. Memanggil kita satu persatu sesuai dengan Dia kenal kita. Dia kenal masalahmu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu semua penderitaan. Dia tahu air matamu. Dia tahu perasaanmu. Dia panggil secara memanggil Lazarus dengan namanya. Dia tidak berkata, hei mayat keluarlah. Nanti kalau hei mayat keluar, mayat-mayat nanti keluar semua. Tapi dia panggil pribadi. Yang keluar cuma Lazarus. Mungkin pada waktu itu ada yang mati namanya Bartolomeus. Mungkin pada waktu itu yang mati ada nama Yudas. Mungkin ada yang nama-nama segala macam. Tetapi dia memanggil Bartolomeus. Memanggil Lazarus. Tadi enak. Artinya apa? Dia tidak akan salah panggil. Ketika kita datang dengan segala kelemahan, dengan segala penderitaan, Dia panggil nama kita secara pribadi. Tidak akan salah panggil, tidak akan salah nama. Lalu yang ketiga, perkataannya seperti apa? Marilah keluar. Dia memanggil Lazarus dan kemudian berkata, marilah keluar. Perintah kebangkitan dari tempat gelap ke tempat yang terang, dari mati kepada hidup. Kubur tidak bisa menahan kuasa dari Yesus Kristus kalau sudah bersujud. Tidak ada yang dapat menahan firman-Nya. Kata firman, demikianlah firman-Ku yang Kukatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Kuucapkan, apa yang Kufirmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semua firman Tuhan pasti. Ketika Dia bermarilah keluar, keluarlah Lazarus masih terbungkus dengan kain kafan. Berjalan keluar. Jadi ini 3 perkataan Yesus yang diucapkannya dengan penuh kuasa. Firman-Nya penuh kuasa. Pertanyaan sekarang, adakah area hidup kita seperti kubur itu? Apakah hidupmu, area hidupmu yang mana yang seperti kubur? Artinya kita sudah mati. Apakah usahamu? Bagaimana? Apakah sekarang usaha sedang mandek? Apakah rumah tangga sedang ada persoalan? Apakah pelayanan juga stuck, tidak bertumbuh? Atau kesehatan ini seringkali terjadi? Ini seperti kubur. Tidak ada pengharapan, semuanya seolah-olah sudah tak berdaya, sudah mati. Tidak ada harapan. Seperti kata Ayub, ya, tidak ada harapan lagi bagiku. Tapi dia pandang kepada Tuhan. Mari kita juga begitu. Seolah tidak harapan, tapi pandanglah kepada Yesus. Dengar baik-baik, Yesus sedang berseru atas hidupmu hari ini. Keluarlah. Keluarlah dari masalah usaha, masalah berdagang, masalah pelayanan, masalah. Kita harus mau keluar ketika Yesus memanggil. Keluarlah. Jangan cuma diam terpuruk, merasa, Tuhan, udah nasib. Tuhan, aku sudah gak kuat lagi, sudah nasibku begini-begini aja lah. Aku gak mau keluar dari masalah ini. Saatnya kita keluar dari masalah itu. Yesus berkata malam hari ini, keluar. Keluar dari segala keterpurukan, keluar dari masalahmu, keluar dari kuburmu. Bangkit. Sebab Yesus adalah kebangkitan. Langkah yang ketiga yang Yesus lakukan, Yesus membuktikan bahwa mujizatnya sempurna. Amin. Mujizatnya sempurna.
sempurna. Perhatikan ayat 44. Orang yang sudah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain teluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Perhatikan yang dilakukan Yesus. Dia bertindak membuktikan kuasa yang sempurna. Dia mengerjakan dengan tuntas seluruh mujizatnya. Mujizat Yesus tidak pernah setengah-setengah. Mujizat Yesus tidak pernah 3/4 juga. Mujizat Yesus tidak pernah 9/10 juga. Tetapi mujizat selalu tuntas. Perhatikan. Yang terjadi ada kebangkitan. Ya. Lazarus bangkit. Dia dari kematian kepada hidup. Sesudah dibangkitkan, dia berjalan keluar. Masih terikat tangan dan kakinya, kepalanya masih ditutup dengan kain peluh. Ya. Tapi bisa bergerak. Saya juga nggak tahu geraknya bagaimana, mungkin lompat-lompat juga kayak potong yang kita lihat di TV, ya, atau mungkin dia jalan pelan-pelan, kayak robot itu nggak tahu. Ya. Tapi dia berjalan keluar. Lazarus marilah keluar. Lazarus dari tidurnya yang sudah 4 hari dia bangkit, lalu berjalan keluar. Lalu sudah lepaskan kainnya dan biarkan ia pergi. Artinya Yesus mengerjakan mujizat secara tuntas. Lepaskan kain kafan itu dibuka, dia bebas sepenuhnya. Orang-orang melihat kuasa Yesus, firman Yesus yang hidup itu, melihat Lazarus hidup kembali. Lazarus yang sudah 4 hari hidup dengan segar bugar. Jadi Yesus mengerjakan mujizat dengan tuntas. Yesus tidak setengah-setengah. Kalau dia pulihkan total. Kalau dia sembuhkan sampai ke akar-akarnya. Kalau dia berkati, maka dia juga berkati secara berkelipat. Inilah cara kerja Yesus yang harus kita percaya. Dia akan menolong kita sampai tuntas, sampai selesai. Tidak bekerja setengah-setengah. Kita tidak menerima sekedar hampir mujizat terjadi, tetapi kita menerima mujizat yang sempurna dari Tuhan. Inilah yang Tuhan lakukan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita harus waspada. Terkadang di tengah-tengah masalah kita melawan kebohongan iblis. Kita belajar di kisah ini juga ada 3 kebohongan iblis soal mujizat. Ya. Ketika Yesus datang, orang-orang bilang, Tuhan, kau terlambat, dia sudah mati, dia sudah 4 hari dikuburkan. Ini ada tipuan iblis. Tapi Yesus datang bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Mungkin kita ketika kita punya masalah, kita ada orang yang udahlah, gak mungkin lagi begini. Sudah terlambat. Tapi Tuhan, kita percaya, akulah kebangkitan, kata Yesus. Yang kedua, orang-orang bilang, sudah bau, sudah 4 hari. Tapi suara Yesus lebih keras berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan mayat yang bau itu pun bangkit keluar. Bayangkan, mayat 4 hari loh. Kalau zaman sekarang mayat 4 hari sudah diformalin. Kalau zaman dulu sudah dirempah-rempahi supaya awet. Udah dikasih pengawet juga. Jadi ini tipuan iblis. Nggak mungkin lah. Ini mustahil lah. Ya secara akal kita pasti mustahil lah, seharusnya sudah 4 hari dibangkitkan.
Tapi Yesus dengan suara keras memanggil Lazarus. Lalu ada yang berkata tidak mungkin. Inilah tipuan iblis, dibilang nggak mungkin ada mujizat. Nggak mungkin bisa sembuh, nggak mungkin bisa sukses, nggak mungkin bisa lebih baik, nggak mungkin dia bisa bangkit, nggak mungkin, nggak mungkin. Ini adalah suara iblis yang melemahkan iman orang percaya, supaya tidak mau percaya kepada kuasa firman dari Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita belajar bahwa mujizat tidak tergantung lamanya masalah. Berapa lama masalah yang kita hadapi? Berapa lama kita sakit? Berapa lama kita terpuruk? Gak masalah bagi Tuhan. Kalau kita memandang kepada Dia, kita percaya kepada firman yang berkuasa, maka kita juga akan mengalami mujizat secara tuntas oleh Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal tindakan yang kita harus lakukan dari kita yang lain. Yang pertama, kita harus percaya. Kita percaya perkataan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Langkah pertama untuk mengalami mujizat adalah percaya. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya berkuasa, firman-Nya tidak berubah. Percaya dulu. Yang kedua, dengar apa yang Tuhan katakan. Telinga rohani kita harus peka saat Yesus berseru. Telinga rohani kita harus peka ketika Yesus berbicara. Kayaknya saya susah mendengar suara Yesus, dan saya belum pernah dengar suara Yesus. Kepekaan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kepekaan akan suara Tuhan itu dilatih. Dilatih setiap hari dengan firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan, maka kita pasti bisa dapat mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis ini. Kalau ada suara-suara yang saudara dengar, tetapi tidak sama, tidak sesuai dengan Alkitab, firman Allah yang tertulis ini, maka itu bukan dari Tuhan. Saya mau katakan, bukan dari Tuhan. Itu bisa dari iblis, bisa juga perasaanmu, bisa juga kata-kata imajinasimu, ilusi. Tapi kita harus melatih kepekaan. Tindakan iman, percaya, mendengar, dan apa yang ketiga? Keluar, melangkah keluar. Kita harus berani melangkah. Tinggalkan kain kapan, tinggalkan segala luka lama, tinggalkan segala kepahitan, tinggalkan dosa, tinggalkan semua itu, maka kita akan mengalami mujizat. Tinggalkan. Jangan saudara merasa nyaman di dalam hidup lama saudara. Merasa nyaman dengan kepahitan. Akhirnya saudara ini ya sudah, aku udah berhenti, gak bisa lagi mengampuni. Akan mengalami mujizat. Hari ini percaya akan firman Tuhan, hari ini dengar, latih kepekaan untuk apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hari ini kita keluar dari keterpurukan, keluar dari dalam kubur yang mengikat pikiran kita. Ini yang harus kita lakukan. Saudara sudah kasih Tuhan. Simple. Percaya, mendengar, dan keluar. Akhirnya
sebagai kalimat penutup. Perhatikan baik-baik. Mungkin hari ini engkau ada di kubur. Mungkin orang sudah memberi batu nisan atas mimpi-mimpimu. Orang udah stop, udah mati lu. Lu gak mungkin bisa bangkit. Lu gak mungkin bisa bangun. Lu gak mungkin bisa maju. Lu gak mungkin lagi bisa hidup lagi dengan segala mimpi-mimpimu. Stop pikiran itu. Mungkin udah ada bagusan, sudah tamat. Tapi hari ini kita mendengar, saya memerintahkan Yesus masih bisa berseru. Dan ketika dia berseru, yang mati akan bangkit, mujizat tetap ada. Amin. Yesus masih berseru kepada kita. Tiap-tiap hari dia berseru. Tiap-tiap hari dia berfirman. Mari percaya. Mari latih kepekaanmu mendengarkan firman-Nya. Mari keluar dari kegelapan. Jangan mau dibodohi oleh kuasa kegelapan. Supaya kau tak mengalami mujizat. Kalau Lazarus bisa dibangkitkan, maka juga kita bisa mengalami kebangkitan. Amin. Lazarus yang sudah 4 hari nggak punya daya, dia sudah bau, bisa hidup. Apapun, seberapa lama engkau terpuruk, seberapa lama engkau sudah dikuburkan. Selama Yesus belum berfirman, belum tuntas, dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya, bertindaklah sebagai seorang yang percaya, melangkah keluar dari kubur. Tuhan Yesus memberkati kita bertobat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu, atas kemurahan-Mu, atas firman-Mu bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Pada malam hari ini ya Bapa, kami bersyukur, kami percaya, kami mau mencari pribadi-Mu, pribadi yang berkuasa, pribadi pembuat mujizat. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini ya Bapa, kami percaya sebelum Engkau berfirman, hidup kami belum selesai. Kami menantikan suara-Mu yang memberitakan kami keluar dari keterpurukan kami. Biar kami tidak terikat di dalam kubur yang mengikat kami, yang membuat kami mati dan tidak berdaya ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa. Engkau sanggup memerintahkan kebangkitan kehidupan bagi setiap kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami percaya mukjizat tetap ada. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau terus memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.